kali ini aku bakal kasih tahu kalian apa itu perencanaan dan apa itu proses perencanaan. Yuk ikutin aku terus. Nah, perencanaan adalah proses penyusunan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan proses perencanaan adalah kegiatan yang berurutan dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya yang dilaksanakan untuk mencapai sebuah tujuan dari perencanaan. Nah, proses perencanaan meliputi identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis, penetapan tujuan, pengembangan strategi, implementasi, evaluasi, dan yang terakhir ada penyesuaian. Secara umum, sejarah perencanaan wilayah dan kota masuk ke Indonesia pada masa penjajahan Belanda dan kerajaan. Dan pola ruang pada masa itu masih ditentukan oleh pengetahuan dan persepsi masyarakat terhadap keseimbangan yang dimilikinya saat itu. Pada masa itu, perencanaan kota masih dipengaruhi oleh kepercayaan roh atau kekuatan alam. Yang pertama, masa VOC dan penjajahan Belanda. Yang kedua, masa Perang Dunia Kedua sampai 1950-an. Yang ketiga, masa 1950 sampai 1960. Yang keempat, pada masa 1970 sampai 2000. Dan yang terakhir, masa tahun 2000-an sampai masa kini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait aspek keprofesian dan peluang kerja sebagai seorang planner ke depannya. Nah, aspek yang pertama yaitu analisis dan perencanaan. Kalian tahu tidak, analisis dan perencanaan, seorang planner akan menganalisis suatu masalah yang terjadi dan akan mencari tahu jalan keluarnya serta solusinya. Dan seorang planner akan mengumpulkan data, mengidentifikasi data, mengolah data, serta melakukan rancangan-rancangan langkah selanjutnya yang dapat menyelesaikan suatu masalah yang terjadi. Nah, aspek yang kedua yaitu ada pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya, di mana seorang planner akan sepenuhnya bertanggung jawab terhadap pengelola sumber daya yang terjadi seperti anggaran, alat, tenaga kerja, waktu, dan sebagainya. Seorang planner akan mengalokasikan sumber daya secara efisien dan efektif serta mengkoordinasikan semua kegiatan yang ada di lapangan. Nah, masuk ke aspek yang ketiga yaitu koordinasi dan komunikasi, di mana seorang planner tentunya akan bertemu kepada pihak-pihak yang berada di atasnya seperti manajemen, mitra bisnis, tim proyek, kolega-kolega bisnis besar. Kemudian, seorang planner akan menjaga dan bertanggung jawab terhadap komunikasi yang efektif, mengkoordinasi kegiatan, dan memberikan arahan-arahan kepada tim untuk menjalankan rencana sesuai yang diinginkan dan secara terstruktur. Yang terakhir adalah aspek evaluasi dan pemantauan, di mana planner akan memantau cara kerja proyek dan mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul pada saat pengerjaan. Nah, setelah kalian mengetahui aspek keprofesian dari seorang planner, tentunya kalian juga pengen tahu kan, apa itu peluang kerja dari seorang planner? Oke, aku kasih tahu ya. Yang pertama, itu ada kepala dari suatu wilayah atau daerah. Kemudian yang kedua ada pengawal di KPK. Ketiga ada tenaga ahli. Yang keempat ada tenaga pendidik. Kelima ada pegawai bank atau pegawai swasta. Atau kalian sendiri bisa buka pengusaha dan masih banyak lainnya. Nah, di sini aku bakal jelasin nih, apa itu perbedaan perencanaan wilayah dan perencanaan kota. Terdapat 5 aspek perbedaan antara perencanaan wilayah dan juga perencanaan kota. Aspek yang pertama yaitu cara pandang atau ruang lingkup. Pada perencanaan wilayah, memiliki ruang lingkup yang lebih luas dan juga mengarah kepada supraurban.
Sedangkan pada perencanaan kota lebih difokuskan kepada kota yang akan dibangun atau yang akan dikembangkan. Yang kedua yaitu approach atau pendekatan dan juga ilmu dasar. Pada perencanaan wilayah lebih difokuskan pada pengembangan ekonomi wilayah dan juga tata ruang wilayah. Sedangkan pada perencanaan kota lebih difokuskan kepada land use planning atau pemanfaatan lahan yang ada dan juga manajemen perkotaan. Yang ketiga adalah sektor. Sektor adalah segala aktivitas ekonomi yang ada di sektor-sektor wilayah dan juga kota. Pada perencanaan wilayah lebih difokuskan pada sektor pertanian, perkebunan, dan juga pertambangan. Sedangkan pada perencanaan kota lebih difokuskan pada sektor yang keempat yaitu intensitas. Pada perencanaan wilayah memiliki intensitas yang ekstensif, sedangkan pada perencanaan kota memiliki intensitas yang tinggi. Yang kelima yaitu karakter. Pada perencanaan wilayah memiliki karakter yang homogen atau sama, sedangkan pada perencanaan kota memiliki karakter yang heterogen atau memiliki banyak perbedaan. Substansi kajian perencanaan wilayah lebih terfokus kepada penataan wilayah atau strategi dalam penggunaan lahan dalam wilayah tersebut. Dan sedangkan untuk perencanaan kota itu lebih terfokus kepada organisasi dalam perencanaan kota tersebut atau merencanakan transportasi, infrastruktur atau hal-hal yang bersangkutan kepada kota untuk meningkatkan kota agar menjadi kota yang berkelanjutan. Nah, untuk produk-produk perencanaan wilayah dan perencanaan kota, dalam perencanaan wilayah itu akan menghasilkan produk seperti pemetaan, perencanaan zonasi, dan untuk perencanaan kota itu akan menghasilkan produk seperti master plan kota atau yang berfokus kepada transportasinya, infrastruktur, dan lain-lain. Pekerjaan perencanaan wilayah dan kota atau yang disingkat PWK melibatkan banyak isu dan permasalahan yang bisa dijadikan kajian pembahasan. Di antaranya seperti yang pertama ada ketahanan lingkungan. Yang kedua ada kehidupan perkotaan yang berkelanjutan. Yang ketiga ada pengembangan kawasan umum. Yang keempat, ada keterlibatan masyarakat dan partisipasi publik. Kelima, ada tata ruang dan penggunaan lahan yang efisien. Yang keenam, ada transportasi dan mobilitas. Dan yang terakhir ada perencanaan krisis dan resilience. Kesimpulan yang kami dapat dari materi dasar perencanaan wilayah dan kota adalah kami dapat mengetahui arti dari perencanaan wilayah dan kota. Lalu selain itu hal-hal yang dapat kami kembangkan seperti misal hukum-hukum perencanaan wilayah, lalu aspek-aspek apa saja dalam perencanaan wilayah dan kota, isu apa saja yang dapat diangkat dari perencanaan wilayah dan kota, lalu perbedaan dari ruang lingkup perencanaan wilayah dan perencanaan kota. Selain itu hal yang perlu kami ketahui juga adalah aspek keprofesian yang akan dituju oleh perencanaan wilayah dan kota. Terima kasih.